Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani dari kelas 4D, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, apa hubungan manajemen kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien? Jawabannya yaitu manajemen kurikulum adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kurikulum yang baik itu harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta didiknya, seperti minat, bakat, dan tingkat kemampuan mereka. Nah, jadi apa hubungan manajemen kurikulum dengan peserta didik? Nah, hubungannya yaitu yang pertama, kurikulum itu harus fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman dan karakter peserta didik. Jadi, kurikulum itu harus mengikuti perkembangan zaman dan sesuai dengan karakter peserta didiknya agar pembelajaran itu lebih bermakna dan tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, hubungannya yaitu manajemen kurikulum harus memastikan materi, metode, dan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Jadi, manajemen kurikulum itu tidak hanya menetapkan materi pelajaran saja, tapi juga mengatur bagaimana cara menyampaikan materi dan apa tujuan yang ingin dicapai. Dan itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat peserta didik agar mereka itu lebih mudah dan memahami terkait materi yang disampaikan. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu kurikulum harus terkelola dengan baik. Jadi dengan kurikulum yang baik, proses pembelajaran itu akan lebih efektif dan efisien, dan peserta didik pun belajarnya lebih nyaman. Pertanyaan nomor 2 yaitu, jelaskan dan berikan contoh kegiatan pembiayaan pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan terkait penyusunan, pembukuan, dan pemeriksaan. Jawabannya yaitu yang pertama, penyusunan. Nah, penyusunan itu adalah tahap awal di mana lembaga pendidikan itu merancang anggaran yang dibutuhkan selama satu periode atau biasanya itu 1 tahun ajaran. Nah, contohnya sebuah sekolah menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Nah, sekolah itu menyusun pembiayaannya, misal biaya operasional listrik, air, dan internet selama 1 periode itu berapa. Kemudian pembelian alat tulis untuk keperluan sekolah selama 1 periode itu berapa. Kemudian honor guru yang honorer itu berapa selama 1 periode, seperti itu. Jadi penyusunan keuangan itu sangat penting dilakukan karena semua kebutuhan sekolah itu direncanakan dengan baik dan dana yang dimiliki itu bisa digunakan secara efisien. Nah, yang kedua yaitu pembukuan. Nah, untuk pembukuan ini adalah tahap mencatat semua transaksi keuangan yang masuk maupun yang keluar. Nah, dan ini sangat penting dilakukan karena dana yang digunakan itu dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Contohnya, misal setiap kali sekolah itu menerima dana BOS, dana itu dicatat dalam buku kas masuk. Kemudian ketika digunakan untuk membeli buku pelajaran, kebutuhan sekolah yang lain, itu akan dicatat dalam buku kas pengeluaran dana. Nah, jadi pembukuan keuangan itu sangat membantu lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan secara transparan dan menghindari kebocoran anggaran.
Nah, yang ketiga itu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini adalah proses evaluasi atau pengelolaan keuangan. Tujuannya untuk memastikan bahwa dana digunakan secara benar dan sesuai aturan. Contohnya, misal Dinas Pendidikan datang ke sekolah untuk memeriksa apakah dana bantuan operasional sekolah itu digunakan sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau tidak. Nah, jika ditemukan ada pembedaan atau penggunaan dana yang tidak sesuai, pihak sekolah akan diminta memberikan penjelasan dan memperbaiki laporan keuangannya. Nah, jadi pemeriksaan keuangan itu sangat memastikan bahwa dana yang digunakan itu sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan. Pertanyaan yang ketiga yaitu berikan contoh salah satu teori hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan jika dikaitkan dengan manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah. Jawabannya yaitu salah satu teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen dengan kepemimpinan itu adalah teori situasional. Nah, teori ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan seorang pemimpin itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, jadi seorang kepala sekolah itu harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi. Misalnya, jika guru dan staf itu sudah berpengalaman, kepala sekolah cukup memberikan arahan yang umum-umumnya saja. Tapi jika guru itu masih baru dan belum percaya diri, kepala sekolah harus memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung gitu. Nah, contoh lainnya yaitu misalnya di awal tahun ajaran baru, kepala sekolah itu melihat banyak guru baru yang belum memahami sistem pembelajaran di sekolah. Nah, maka kepala sekolah itu harus memimpin rapat secara rutin untuk memberikan pelatihan dan memantau proses belajar mengajar. Setelah guru itu mulai paham dan mandiri, kepala sekolah mulai memberikan kepercayaan lebih untuk mengelola kelas masing-masing. Jadi teori situasional ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dan manajemen itu saling berkaitan. Nah, kepala sekolah itu sebagai manajer sekaligus pemimpin harus pandai untuk menyesuaikan cara memimpin agar tujuan sekolah itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.